masker jika keluar. Topik malam ini adalah Indigenous Language Poetry Slam. I am both stranger and of this place. Program ini adalah kerjasama antara British Council Indonesia, Rumata Art Space, Makassar International Writers Festival. Perkenalkan, nama saya adalah Atina Dinda Ibrahim. Sehari-hari saya adalah content strategist, tapi dulu pernah bekerja sebagai Arts Program Manager di British Council Indonesia. Sebelum saya memulai acara malam ini, mungkin izinkan saya untuk membaca tata tertib acara malam ini. Jadi yang pertama, untuk mengaktifkan closed caption, dapat diatur di closed caption setting di perangkat masing-masing. Selama sesi berjalan, silakan tuliskan pertanyaan di kolom Q&A dengan menuliskan nama, organisasi, dan kota. Saya sebagai moderator akan merangkum pertanyaannya, terus saya sampaikan ke pembicaranya. Setelah sesi berakhir, Anda akan diarahkan untuk mengisi kuesioner untuk memberikan feedback bagi penyelenggara. Selanjutnya, British Council merekam keseluruhan sesi webinar ini. Dengan mengikuti sesi ini, peserta menyetujui apabila gambar serta komentar-komentar akan direkam dan disiarkan kembali. Terakhir, karena acara ini berlangsung secara daring, jadi kita ucapkan mohon maaf apabila ada gangguan teknis atau ada permasalahan di koneksi. Nah, sedikit perkenalan tentang acara ini. Acara ini adalah bagian dari rangkaian acara yang dinamakan Culture Connect Us Online Festival, sebuah festival daring yang diinisiasi oleh British Council Indonesia sebagai respon untuk menghubungkan masyarakat dan rekan selama masa pandemi, dan udah berjalan kurang lebih 1 bulan dan mengangkat topik tentang masyarakat yang inklusif dan kreatif, dan juga masalah kebudayaan, pendidikan, sains, dan keterampilan bahasa Inggris juga. Judul acara malam ini, judulnya adalah Indigenous Language atau Bahasa Asli. Poetry Slam, I am both stranger and of this place, itu sebenarnya diambil dari buku yang saya pegang di sini. Kelihatan nggak ya? Jadi buku ini adalah buku kumpulan puisi bahasa asli dan bahasa Inggris yang dihasilkan dari pertukaran antara penulis Indonesia dan penulis Inggris. Dan ini adalah program yang diselenggarakan oleh British Council Indonesia, Makassar International Writers Festival, terus BBC juga. Ada juga partner kita, Contain Strong Language, mereka adalah spoken word poet festival yang ada di Inggris. Dan akhirnya buku ini diterbitkan juga oleh, ada penerbit di Inggris namanya Wrecking Ball Press. Terus kenapa buku ini fokus terhadap indigenous language atau bahasa asli? Ini dikarenakan pas tahun 2009, tahun di mana buku ini dan program ini dijalankan, itu tahun yang UNESCO umumkan sebagai the Year of Indigenous Language atau tahun yang merayakan bahasa asli. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang juga bagian dari program ini, yaitu tamu penulis Indonesianya yang terlibat. Mungkin saya perkenalkan dulu penulis yang terlibat. Yang pertama adalah Irma Agrianti. Lokasinya berdomisili di Lombok. Dia adalah penulis cerita pendek dan puisi. Tulisannya pernah diseleksi oleh MIWF dan juga menerbitkan buku yang berjudul Requiem Ingatan, Anjing Gunung, serta menulis di berbagai buku antologi. Di sini ada Irma nggak ya? Hai Irma. Mungkin ntar kita ngobrol lebih lanjut lagi. Yang kedua ada Mario F. Lawi, aslinya dari Kupang. Dia penulis puisi dan menerbitkan buku judulnya Ekaristi, Lelaki Bukan Malaikat, dan puisi-puisi lainnya. Dan yang ketiga ada juga yang namanya Jamil Masa, asalnya dari Gorontalo. Dia adalah penulis cerita pendek dan puisi. Bukunya telah diterbitkan
diterbitkan di berbagai media dan buku antologi seperti Sayembara Tebu dan Pemanggil Air. Mungkin kita bisa bicara singkat ya dengan mereka. Hai Irma, Jamil, Mario. Hai, Dinda. Hai, Dinda. Halo. Halo. Hai, apa kabar? Mario sekarang lagi di Jakarta atau lagi di Kupang nih? Di Kupang. Halo. Halo. Lagi di Kupang. Kondisinya sekarang di sana aman? Aman gak aman? Aman. Kalau Irma apa kabar? Lagi sibuk apa sekarang? Biasa sibuk bekerja dan mengasuh baby. Ini Irma tuh siang harinya bekerja sebagai PNS, tapi tengah malam, mungkin sehari-hari juga sebagai seorang ibu, tapi tengah malam juga menulis puisi, jadi kayak cukup banyak yang dikerjakan. Kalau Jamil apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Baik, sehat. Kedengaran nih suaranya? Dengaran. Kok lagi sibuk apa selama pandemi? Kedengeran, Pandemi cuman ya, mungkin agak delay dikit. selama pandemi ya kerja. Ya nulis lah dikit-dikit, sempat kemarin mau bikin kelas menulis bersama beberapa teman, tapi ya gitulah, kadang suka hilang semangat. Tapi masih aktif nulis terus ya. Kayak justru waktunya jadi jauh lebih banyak mungkin karena sering, mudah-mudahan Sekarang sering di rumah. lebih banyak nyanyi sih daripada nulis. Jadi oh gitu. Jadi mungkin puisi malam ini akan dinyanyikan, mungkin nggak dibaca kali. Dibacakan aja. Nggak, dibacakan aja. Bisa dibantu loh sama yang lain kalau mau dinyanyiin. Aku langsung masuk ke sesi pertama aja kali ya. Jadi di sesi pertama kita ada sesi tanya jawab. Jadi aku mungkin menjelaskan sedikit, kita bahas sedikit dan kita kupas sedikit tentang kayak buku I Am Both Stranger and of This Place, yang mungkin kalau diterjemahin secara kasar mungkin saya adalah orang asing dan juga dari tempat ini atau bagian tempat ini. Nah, pertanyaan pertama saya mau nanya, puisi kan biasanya tuh bermain dengan ritme, permainan kata, jadi untuk menceritakan sesuatu. Cuman yang saya ketahui, puisi juga bukan untuk semua orang juga, nggak bisa dinikmati oleh semua orang juga gitu. Belum lagi kalian menulis dalam bahasa asli. Jadi mungkin pertanyaan pertama saya, kenapa memilih menulis puisi dalam bahasa asli? Silakan, ada yang mau mulai? Mungkin dari Mario? Mungkin Mario mau mulai dulu? Dalam bahasa asli, kalau di antologi puisi saya cuma 1,5 ya, satu yang dalam bahasa asli, terus ada setengah bagian di puisi yang sebagian ditulis dalam bahasa Indonesia, sebagian ditulis dalam bahasa asli. Jadi ini usaha untuk memelihara memori masa kecil ya. Jadi bahasa ibu saya bahasa Sabo, tapi kemudian besar di lingkungan orang-orang yang berbeda etnis, suku, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia sejak kecil. Nah ini waktu ada rencana antologi ini baru mulai kembali menulis dalam bahasa Sabo. Tapi Mario sendiri juga menulis dalam bahasa lain juga, setahu saya. Jadi nggak hanya bahasa asli juga ya. Kalau saya pernah belajar di luar. Di mana? Di sini, Pak? Dan apakah sering menulis dalam bahasa itu juga, kayak bahasa asing? Nggak pernah menulis dalam bahasa asing. Biasanya puisi-puisi dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa lain. Atau menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Oke.
Oke, jadi lebih nerjemahin ya. Hmm. Mungkin kalau Irma pengalamannya gimana? Kenapa menulis dengan bahasa aslinya? Tuh. Kalau saya sendiri kan sebenarnya di buku beberapa puisi yang saya tulis atau khususnya di buku yang Anjing Gunung itu kan sebenarnya nuansanya di Pulau Lombok dan Sumbawa itu tempat kelahiran saya ya. Jadi di kampung halaman. Sebenarnya ketika menulis itu saya berpikir gitu loh, ini kan lokasinya sudah di kampung halaman ya. Kenapa tidak mencoba untuk disisipkanlah bahasa lokalnya sedikit walaupun bukan bahasa ibu saya karena saya sudah mengalami penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari gitu, bukan lagi bahasa lokal, tapi saya kira ini bisa menjadi satu bangunan yang utuh ketika saya mencoba untuk menyelipkan beberapa bahasa lokal di dalam bangunan puisi saya yang sudah berlatar belakang lokalitas. Seperti itulah kira-kira. Di buku antologi yang ini juga saya melakukan hal yang sama. Jadi saya mencoba hal yang seperti walaupun tidak secara utuh saya menuliskan bahasa lokal, tetapi saya mencoba untuk menyisipkan sedikit-sedikit di dalam bangunan puisi saya yang sudah bertema lokalitas itu gitu. Ada perbedaan nggak dengan berbicara setiap hari dalam bahasa asli? Maksudnya mungkin campur Indonesia dan bahasa asli dengan menulis dengan bahasa asli. Kalau siapa dulu saya ya? Iya boleh dilanjutkan aja. Kalau untuk saya pribadi ya, karena saya di sini kan pakai bahasa Sasak ya, bahasa lokalnya. Jadi bahasa Sasak sendiri sebenarnya itu ada tingkatan-tingkatannya ya, ada yang halus, kemudian ada yang biasa saja gitu, mungkin sama seperti bahasa Jawa. Sementara bahasa Sasak pada saat ini itu bahasa halusnya sudah tidak dipergunakan lagi di kehidupan sehari-hari. Jadi cenderung mungkin anak berbicara kepada nenek atau kakeknya itu menggunakan bahasa halus, kalau mungkin kepada ibu bapaknya itu sudah menggunakan bahasa yang biasa-biasa saja, apalagi kepada kawan-kawan seumurannya itu bahasa Sasaknya sudah sangat berbeda dengan bahasa Sasak yang halus. Jadi ketika saya menulis di dalam antologi puisi ini, saya mencoba menggali bahasa Sasak yang bisa dibilang halusnya gitu. Karena ini kan temanya bukan tema puisinya bukan sehari-hari, jadi saya merasa kurang cocok kalau saya menggunakan bahasa Sasak yang sehari-hari. Jadi memang ini cukup berbeda begitu. Jadi bahasanya harus disesuaikan juga ya, berdasarkan kayak mungkin tertuju ke siapa dan siapa kemungkinan pembacanya gitu. Nah. Kalau untuk Jamil sendiri pengalamannya gimana? Kenapa terdorong menulis dengan bahasa asli? Ya, pengalamannya mirip ya seperti dua teman saya ya, Mario dan Irma. Kita memiliki masalah masalah kebahasaan yang ada di tempat saya itu, kita karena sebuah kelompok-kelompok di Gorontalo sendiri kan ada suku-suku yang maju kelompok kami kan lebih ke majemuk, walaupun Gorontalo menjadi suku yang dominan, namun juga ada banyak suku-suku pendatang sehingga membuat yang lebih populer digunakan di Gorontalo justru bukanlah bahasa asli Gorontalonya, tapi lebih ke kreolnya, bahasa percampuran logat-logat yang kami gunakan untuk berinteraksi antar komunitas. Kalau di Gorontalo lebih banyak kita menggunakan logat Melayu, logat Gorontalo itu kreolnya. Nah inilah yang menjadi masalah karena terutama di urban, semakin ke tengah kota, semakin hilanglah pengalaman kita, saya sendiri sebagai orang yang tinggal di daerah perkotaan di Gorontalo itu mulai kehilangan intensitas untuk berbahasa Gorontalo asli.
biasanya orang tua masih berbahasa Gorontalo, namun ketika berkomunikasi dengan saya, mereka justru lebih banyak menggunakan bahasa logat Melayu logat Gorontalo tadi. Nah, inilah yang kemudian membuat saya yang membuat saya kagum dengan apa yang dipikirkan oleh Rufus, yang kemudian puisinya menjadi judul buku ini. Dia benar-benar bisa menangkap kegelisahan kami kayaknya. Karena kami walaupun tinggal di daerah masing-masing, saya pribadi ya merasa kadang-kadang saya merasa seperti orang asing, dan itu benar-benar terasa ketika saya hidup di luar daerah, di luar Gorontalo. Saya pernah kuliah di Makassar beberapa tahun, dan kerinduan untuk menggunakan bahasa Gorontalo itu semakin terasa, sehingga justru ketika saya berada di Makassar, saya justru lebih intens untuk belajar bahasa Gorontalo dengan teman-teman sesama mahasiswa. Dan ya bisalah untuk berbahasa Gorontalo 1-2 patah kalimat itu masih sanggup. Namun ketika saya akhirnya dihadapkan pada proyek ini, saya kemudian butuh bantuan beberapa kawan untuk mengoreksi bahasa Gorontalo saya. Jangan sampai saya memilih kata atau memilih cara pengucapan yang keliru. Jadi menariknya justru masing-masing jadi menggali lagi ya bahasa asli masing-masing ya. Jadi harus riset kembali gitu. Mungkin sebagai catatan untuk penonton, tadi Jamil sempat mention nama Rufus. Jadi selama pertukaran ini, selain Irma, Mario, dan Jamil, ada 3 penulis dari Inggris yang diajak untuk kolaborasi juga. Rufus Mufasa itu dari Wales, Billy Ledford dari Scotland, dan Roseanne Watts itu dari Shetland Island, dan mereka masing-masing punya bahasa aslinya sendiri yang akhirnya kita belajar juga gitu selama kolaborasi dengan mereka. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi kita kilas balik dikit nih tentang proses pembuatan buku ini. Jadi saat kalian menyetujui untuk mengikuti program ini kan kalian harus diterbangkan ke Makassar, terlibat dalam Makassar International Writers Festival, ada sesi diskusinya, ada sesi membaca puisi, terus ada juga kesempatan untuk berlayar di pantai Makassar, dan kita juga dibawa ke Goa untuk belajar mendekatkan diri dengan alam. Terus ada pengalaman juga harus menangkap ikan lele gitu. Itu lumayan intens, jadi dalam hampir 1 minggu. Yang ingin saya tanyakan, dengan pengalaman yang intens tapi kaya, apa sih yang membedakan proses penulisannya dengan proses penulisan puisi pada umumnya yang dilakukan oleh Irma, Mario, atau Jamil? Mungkin Mario bisa mulai? Untuk bagian berlayar terus nanggap lele saya nggak ikut, karena hari terakhir kan saya balik, ada acara di Jakarta waktu itu. Sayang sekali. Tapi banyak diskusi dari kawan-kawan, kayak misalnya dari Jamil, dari Irma, itu terutama dari kawan-kawan UK, misalnya Rufus ya, punya inspirasi. Dia ngambil beberapa bagian dari Dylan Thomas, tapi menulis dalam bahasa Wales juga. Jadi bahasanya begitu cair digunakan, dan kalau di beberapa puisi misalnya Rufus dia, atau di puisinya Roseanne, mereka enteng saja mencampurkan dialek mereka dengan bahasa Inggris. Jadi itu bagian yang saya pelajari dari antara lain dari kegiatan selama seminggu sana, dan saya coba terapkan ketika mengedit puisi-puisi saya yang saya kirim ke antologi yang terbit tahun lalu itu. Kalau untuk Irma sendiri, apa beda prosesnya dengan menulis pada umumnya? Kalau saya mungkin karena intensnya selama seminggu itu dan banyak sekali kita diskusi bersama, beberapa kali juga dipandu diskusi intim ya
dipandu Mbak Dinda sama sama Kak Aan juga di diskusi-diskusi itu kita banyak ini sih, banyak membuka pikiran baru. Salah satunya ternyata kita semua memiliki masalah bahasa yang sama gitu. Tadinya tidak sempat berpikir jangan-jangan mereka permasalahan kita masing-masing itu berbeda ternyata, tetapi ketika diskusi ternyata memang kita memiliki permasalahan bahasa lokal yang sama gitu, sama-sama asing terhadap bahasa lokal kita, dan perasaan-perasaan asing itu memang ketika mencoba menuliskan puisi ini memang terbawa gitu, terbawa jarak antara bahasa Indonesia dan bahasa lokal itu menulis proses menulisnya itu memang berbeda sekali gitu dengan yang puisi yang biasanya saya tuliskan. Mungkin seperti itu sih perbedaannya, karena perasaan asing yang sesuai dengan judulnya itu terasa sekali, perasaan asing terhadap bahasa lokal kita gitu. Jadi belajar juga ya kalau ada jarak, tapi cara mendekatkan jarak itu. Untuk Jamil sendiri, gimana pengalaman dan prosesnya? Ya. Pertama ya, saya harus bersyukur dulu karena bisa dikatakan bahasa Inggris saya sedikit meningkat lah setelah program ini. Jadi bertemu dengan 3 penyair dan teman-teman saya yang memang sudah akrab sejak awal. Ya, kita membangun sebuah komunikasi yang menyenangkan menurut saya. Teman-teman dari UK pun membuat suasana jadi terasa tidak ada sekat. Jadi kami bisa sejak hari pertama kami bisa langsung mencairkan suasana dengan topik-topik yang ternyata tidak sangka-sangka. Misalnya ketika Billy memberikan sebuah permainan, coba menurut kalian bahasa asli kalian itu mewakili binatang apa? Itu tuh menarik dan membuat kami berpikir lagi tentang bunyi-bunyian dari bahasa kami. Ya, saya sendiri menganggap bahwa apa yang kami dapatkan, termasuk ketika saya ngobrol juga bersama Rosan juga, yang ternyata juga membenarkan bahwa dia pun memiliki pengalaman serupa, ada keterasingan antara dia dengan justru ketika dia banyak menulis bahasa Shetland itu dia lakukan karena dia berusaha ingin menjembatani dirinya dengan masa lalunya, dengan leluhurnya, dengan tradisinya dan sebagainya. Meskipun kita berada, jadi letak kondisi geografis itu bukan faktor yang benar-benar menentukan. Walaupun kita berada di tempat ini, bisa saja justru kita bukan berada di tempat ini secara secara fisik, tidak berada di tempat ini secara non fisik, mungkin bukan berada di tempat ini, kita mungkin sedang berada kemana-mana sehingga kita sendiri merasa terasing dengan lingkungan kita. Dan ternyata kami semua, keenam-enamnya kami ini memiliki cara yang sama, yaitu dengan puisi untuk menjembatani diri kami dengan hal-hal yang sebetulnya dekat namun asing ini. Nah, ini sebenarnya menarik banget. Jadi kalau misalnya kita ngangkat soal bahasa tuh pembahasannya bisa kita ulik cukup lama. Cuman mungkin biar penonton lebih mengerti, selain pemilihan dalam bahasa asli dan juga pengalaman kalian, mungkin kita masuk ke sesi kedua dulu. Jadi dalam sesi ini saya akan membiarkan kalian untuk membacakan puisi pilihan dari antologi ini, dan bisa dimulai dari sekarang. Jadi waktu dan tempat saya persilakan. Masa kecil. Masa kecil menghapusmu dari ingatannya, meratakan bukit-bukit kecil, tempat kau bermain, mencabuti satu demi satu jahitan lontar dari dinding rumahmu.
mengambil batu-batu dari kubur-kubur keluarga besar. Dia mengajakmu ke pantai ketika angin barat sedang meninggikan gelombang, meratakan jejak-jejak kaki kecilmu di pasir, menggulung rumput laut yang masih tersisa dari tangan kanak-kanakmu, melubangi dasar perahu terakhir yang pernah membawamu mendekati Bagan. Kau ingin menjadi masa kecil yang menghapus sebagian ingatannya, sedangkan dunia yang terus berputar merasa kau akan baik-baik saja ketika berada di ruang gelap yang tak akan pernah lagi terbuka itu. Sepasang merak dalam kain tenunmu. Lagu mulatan kuasa angen tiang nangis, engkis tulung gama kai jinmirah, si menilara prihatin. Di mana taman bagi sepasang merak dalam tenunmu? Sepasang itu seperti rengganis dan repat maja, pengantin tanpa pelaminan, kehilangan dekorasi bunga dalam motif keker. Pada selembar kain, hanya pohon menaungi dengan ranting yang seringkih jarimu untuk menciptakan relief dongeng, cendramata dari tanah Sukarare. Mata rabun membawa tangan bisu, merasa selembar kain tak pernah cukup menerjemahkan nasib baik ataukah nasib buruk, bakal menyempurnakan kisah hidup. Lagu mulatan kuasa angen tiang nangis, engkis tulung gama kai jimirah, si menilara prihatin. Tapi siapakah sepasang merak itu? Putri yang bersedih, pangeran yang terlunta, siang malam menjalinkan daya pikat. Apakah yang tak teraba oleh hati? Kau membuat keduanya dengan benang-benang emas dari haru dan kecemasan yang sama. Lagu mulatan kuasa angen tiang nangis, engkis tulung gama kai jimirah, si menilara prihatin. Gagak di atas atap kepada Rufus Mufasa. Jangan sedih, aku cuma singgah setelah setengah perjalanan jauh. Akan kukatup paruh, kubenam dalam-dalam segenap rintih yang ingin tumpah. Meski tembelokku hampir penuh, sebelah kakiku terancam patah. Dari atap rumah ini, kulihat purnama berwajah keruh. Mungkin mendengar dari tingkap yang kau buka, atau dengkur lamban beruang muda. Kau tahu, harapan adalah yang sebentar keluar, memikul desah letih dari sebaris vilanel penyair lauhan berambut belukar. Jangan sedih, meski bapak di rumah ini gelisah, menyangka kabar buruk bakal menyeruak lewat batuk dan koak yang tak akan pernah aku muntahkan. Bagaimana kau menyebut pengorbanan? Pernah kau bertanya kepada seorang lelaki yang tersesat dalam rimba 3 bahasa? Dan dia tak menjawab. Hanya teringat seorang bapak yang merebahkan kepala anaknya di sebuah bukit cadas, mungkin di Mina atau Moria. Kadang mimpi adalah belati yang diasah Tuhan dengan tangannya sendiri. Lalu manusia hanya gemetar yang tersisih saat memilih batang leher mana yang mesti disembelih. Utas urat mana yang perlu dikerat, lapis laput mana yang harus diiris. Sementara di bawah atap rumah ini, keselamatan seorang gadis terbungkus secari kerapuh harga diri. Sejak setetes darah dari vagina jadi urusan semua bangsa. Tapi sungguh, jangan kau sedih. Kesetiaan terlalu tangguh bagi bengis telinga yang sembunyi di kolong ranjang pengantin muda. Seorang lelaki akan mengasah belati dan mengiris tapak tangannya sendiri. Dan di suatu tempat, mungkin sebutir ketakutan akan merobek tembelokku.
di Mehara. Di Mehara, gedung sebesar ini dibangun dari mimpi dan wahyu. Huruf-hurufnya adalah suara ribuan tahun yang dialirkan. Silsilah leluhur yang dikisahkan ketika samar garis batas dewata dan manusia. Koleksinya adalah kidung yang diwedarkan dari atas pohon-pohon lontar, riuh dari ceruk embung di bulan Dabai, bisik di bawah panggung yang mendekap jenazah para leluhur, kesik daun-daun beringin yang diambil getahnya. Makam di Mehara bukanlah sesuatu yang kau bangun semegah ini, menyimpan mumi-mumi yang takut kehilangan penanda. Ia adalah bukit penggembalaan, tanah bekas rumah yang beralih kebun, segenggam sirih pinang di musim merantau, bahasa rahasia leluhur yang menjelma mimpi ketika tubuhmu dicengkeram penyakit. Ia bukan tugu peringatan yang dibangun orang-orang hidup. Ia kerikil kecil yang ditunjukkan para arwah ketika rindu memelukmu. Peradaban di Mehara adalah cerita yang bertahan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Suara para dewa yang sayup kau dengar dari ujung entah, sebagai masa lalu sekaligus masa kini. Ia adalah warna-warni yang dibentangkan para perempuan sebagai salam perpisahan untuk setiap helai daun nila, pandan duri, kapas, dan akar mengkudu yang diambil dari pohon-pohonnya. Di Mehara, kehilangan, bagaimana di sini, adalah sesuatu yang mustahil ditolak. Tapi maut bukan batas, dan suara berhak abadi. Engkau memiliki orang-orang yang selalu bersedia mendengarkan ceritamu, menyimpan puisimu sebagai ingatan baik mereka, mengisahkannya kembali kepada orang-orang terkasihmu ketika mimpi menjadi satu-satunya pintu yang bisa kau buka untuk menjenguk. Mata air Narmada. Burung hutan, burung air menemukan batu terakhir sebelum membangun rumah. Di sela cahaya, puisi yang ditulis dengan huruf kawi, kehilangan garis masa lalu. Di manakah kampung halaman orang-orang suci? Syair lontar dibacakan untuk leluhur. Cakrawala terbakar, sebatang pohon merangga kembali kebertaan. Bagaimana cara mencintai diri yang gersang? Tubuh hanya kerak sejarah, petilasan dalam lingkaran api, melintasi abad, menjadi fosil bagi taman replika. Ingsun amniti amuji, ingsun amniti amuji, pangeran kang murbang alam. Sebuah pagi di Lombok Barat, seseorang melelehkan matahari untuk membuka musim hujan pertama. Ila Bulo kepada William Ledford. Mestinya kita sadari ini sejak lama. Mata adalah selemah-lemahnya jala penangkap tanda. Misalnya, tanda dari lengkung tempurung yang tak pernah disinggung dalam doa. Atau kumpulan asap yang menyelinap di sela bersin dan praduga sebelum menggugah labirin angkasa. Perjamuan ini, kawan, bisa menunggu. Tak perlu kau guncang pergelangan tanganmu untuk mengutuk waktu. Selera makan juga kesedihan dibentuk dan dibelenggu. Ubahnya seloyak adonan bubuk sagu. Kehidupan manusia adalah ekspedisi yang menerobos teritori, memberi kita ingatan akan petak yang tak ingin dikosongkan pada peta. Dalam golak bara, samar kulihat seorang bendahara meludahi gulungan traktat seraya menghitung biaya pelayaran ke Hindia. 8 sapi gemuk Ken untuk 1 pon lada, agar rasa daging terlindung dari cabikan udara. Sang bendahara tertawa membayangkan Bapa Suci Vatikan mencerca selembar fuli di seberang lautan. Juga para raja serta panglima yang terkesima melihat timah dan besi yang belum ditempa. Melihat celana katun Devonshire,
rambut domba dari Norwich, atau beberapa helai bulu burung unta yang dipungut dari suatu tempat di Afrika. Dia izinkan para kapten mengangkut hablur, senapan, dan pisau Arab, sebab bertolak ke timur adalah perintah Tuhan bagi bangsa yang beradab. Tapi demi sekeping siling, tak boleh ada ransum yang lolos dari gudang ke atas piring, saat kapal sandar menunggu langkah pulang juru runding. Bukan masalah besar. Para kelasi telah lama tak lagi merisaukan Ki Goyah dan Gusi Busuk. Cuma nyali yang patah dan hati yang kemaruk. Mungkin sesekali ada kekhawatiran mengenai stok bir yang tak sampai setengah potel, ancaman kutu dan gelegata. Tetapi yang paling bahaya adalah guna-guna pendongkel jiwa. Kiriman orang-orang cabul bersuara camar yang sembunyi nyaris di setiap sudut bandar. Di dini hari, seorang letnan terserang kembung. Setelah memindahkan Shakespeare dari geladak ke Ceruk Mimpi, dia mengigau pada kapalnya sendiri. Melis Kurs, oh Melis Kurs, betapa laut makin berkabut sejak kau berganti nama. Apakah pinggangmu yang rendah masih merindukan air dingin utara? Sayang sekali, armada oleng itu tak melihat sesosok ulu balang yang berselancar di atas dulang, yang melarung perasan sitrun sebagai jampi pengusir lanun, yang meletakkan setampin ilat bulo di atas kepala untuk membeli kebebasan dari tuan-tuan pemilik pohon pala. Terimalah persembahan hamba, hangat bak telapak tangan Nabi Musa, kenyal seperti bibir perempuan Suwawa, ujarnya sesampai di istana. Namun menjelang tengah hari, tak ada yang terjadi. Maka dia mengancam membakar Ternate dengan sekilas pandang, lalu menenggelamkan negeri itu dalam satu hentakan kaki. Tenanglah Tuan Malay, bukankah selama ini kita terikat pada pertukaran yang adil? Kami mendapat sedikit emas dan kepatuhan, sementara Tuan mendapatkan Tuhan. Namun sang ulu balang terlalu marah, sehingga tidak didengarnya gagang kipas yang patah. Para pemilik pohon pala akhirnya mengalah dan memenuhi lambung mereka dengan larangan yang terbungkus daun pisang. Begitulah kawan, kudapan ini menghubungkan kealpaan orang-orang. Angkatlah karena ini kini ia telah matang. Berilah makan ceracau merpati dalam dirimu, sebagaimana aku memuaskan naluri burung hantu dalam diriku. Di inti pedas yang lancang, akan kau jumpai segenap perasaan dan masa depan yang terpanggang. Juga penyesalan kaum bangsawan yang telah melempar jangkar di jalur para pedagang. Terima kasih. Aku ngedengerin puisinya tuh agak jadi inget kayak waktu-waktu di Makassar, kayak berada di tengah alam. Soalnya kayak ada suara jangkrik yang aku denger. Jadi ada kesan-kesan sound effect berada di tengah alam. Mungkin secara singkat aku mau nanya, mungkin masing-masing dari kalian bisa memilih mungkin satu puisi yang dibacakan tadi dan mungkin dijelaskan sedikit maknanya. Bisa dari Jamil? Ya, kalau yang pertama, sebenarnya kedua puisi tadi itu muncul ketika saya bercakap dengan masing-masing orang yang saya atribusikan. Gagak di atas atap itu muncul ketika saya menceritakan kepada Rufus bahwa di tempat saya ada sebuah kepercayaan bahwa ketika sebuah rumah, di atas sebuah rumah ada seekor burung yang hinggap di atasnya terus bersuara keras, burung gagak semacam itu. Berarti di dalam situ ada sebuah pertanda bahwa ada sebuah tindakan asusila yang dilakukan orang dalam rumah gitu. Terutama ini lebih banyak kepada perempuan gitu. Jadi ada anak perawan belum menikah tapi sudah ada anak gadis belum menikah tapi sudah baru saja kehilangan perawan tanpa melalui proses pernikahan. Dan ketika saya menceritakan kepada Rufus, dia tampak emosional gitu. Merasa bahwa wah ini apa ya, sesuatu yang sebenarnya nggak benar gitu. Ya itulah, kemudian akhirnya muncullah ide saya untuk kemudian membuat puisi tersebut. Ini adalah puisi saya untuk menenangkan hati Rufus. Tenang Rufus, kita punya banyak cara untuk apa namanya
alam ini sebenarnya adil, kehidupan itu sebenarnya adil. Kita cuma perlu cari tahu aja bagaimana cara alam berusaha menyeimbangkan diri, berusaha mengatasi kedegilan-kedegilan yang dibuat oleh manusia dan tradisinya gitu. Itu si Gaga, kalau si puisi Ilabulo tadi itu muncul ketika saya ngobrol dengan Billy soal haggis. Jadi dia menyebut haggis dari Scotland, dan saya bilang, saya kakaknya punya makanan yang mirip-mirip itu. Kalau dari Gorontalo namanya Ilabulo, dia berasal dari jeroan yang dicampur dengan sagu dan lain sebagainya. Dan kemudian bahkan di bait terakhir itu ketika saya menyebut puaskan burung hantu, puaskan burung merpati dalam dirimu sebagaimana aku memuaskan burung hantu dalam diriku, itu sebenarnya merujuk pada percakapan kami tentang binatang apa bahasa asli kita masing-masing. William menyebut bahasa Skotlandnya itu mirip suara burung merpati, sementara saya menganggap bahwa bahasa Gorontalo itu mirip dengan burung hantu gitu. Jadi itu sebenarnya adalah itu tadi bagaimana saya merespon percakapan kami selama di Makassar. Menariknya puisi yang tertulis itu masing-masing banyak yang merespon dari obrolan ya sebenarnya, dan Rufus juga menulis juga berdasarkan apa yang didengarkan dari cerita-cerita dari kalian sebagai penyair. Mungkin dari Mario bisa menjelaskan satu atau dua dari karyanya secara singkat. Yang masa kecil. Jadi ini sebenarnya puisi yang temanya nyambung dengan obrolan selama seminggu di Makassar ya. Saya melihat misalnya Rosain dan kawan-kawan dari Indonesia Timur, Jamil dan Irma itu melihat kembali bahasa daerah setelah mereka sangat fasih berbahasa Indonesia. Jadi mereka melihat masa lalu dari masa kini. Nah, jadi simbol masa lalu di puisi ini saya pakai masa kecil ya. Jadi kalau kita membayangkan kita kehilangan masa kecil karena banyak bagian yang sudah dicuri oleh masa kini, maka saya merumuskan bahwa kita ini yang dihapus dari masa kecil. Jadi masa kecil itu seseorang terus dia menghapus kita dari ingatannya. Jadi dia bukan kita yang kehilangan masa kecil, tapi masa kecil yang menghapus kita dari bagian. Jadi itu cara untuk melihat juga, merefleksikan juga bagaimana sebenarnya kehilangan kawan-kawan, entah kawan-kawan dari UK atau kawan-kawan dari Indonesia terhadap terutama bahasa daerah mereka. Ada kurikulum bahasa Indonesia di sekolah, tapi tidak ada kurikulum bahasa daerah untuk bahasa daerah. Jadi ini saya di masa kecil. Oke, kalau dari Irma sendiri? Mungkin kalau saya mau cerita tentang yang puisi Sepasang Merak dalam Kain Tenunmu, jadi karena dia merujuk pada lokalitas, jadi saya ngambil di sini kain tenun ya. Ini kan di sini saya tulis pasang merak dalam kain tenunmu ya. Jadi itu ada motif, biasanya dalam kain tenun kan ada beberapa motif ya. Ini salah satunya ada gambar burung-burung merak gitu. Jadi saya menghubungkan gambar merak ini dengan cerita Rengganis. Jadi dalam Serat Menak itu ada cerita Rengganis di sini dengan pasangannya Repatmaja. Jadi saya menghubungkan itu sih sebenarnya motif merak di dalam kain tenun dengan cerita Rengganis. Jadi saya menulis itu, kemudian saya hubungkan juga dengan si penenunnya gitu, yang menenun dengan penuh haru. Biasanya kan penenun sekarang itu sudah renta-renta ya, sudah tua gitu, jarang anak muda gitu ya. Jadi di tempat saya juga banyak sekali gitu, mungkin sama dengan Mario juga. Penenun itu rata-rata memang sudah usianya sudah manula gitu, jarang sekali anak muda. Jadi saya kadang merasa bagaimana gitu, berdosa juga saya sebagai anak muda tidak bisa menenun gitu.
Jadi mungkin nanti saya menyampaikan perasaan kecewa terhadap diri saya sendiri gitu, mungkin lewat puisi ini gitu. Bagaimana seorang penenun menenun perasaan-perasaannya ketika menenun ini, tapi saya hubungkan tentu dengan lokalitas cerita Rengganis tadi ya, bagaimana dia supaya jadi bangunan yang utuh full dengan lokalitas dari awal sampai akhir, tentu dengan sisi-sisi pesan-pesan kemanusiaan tadi dan sebagainya, seperti itu. Oke. Dan yang menariknya memang bisa menggunakan puisi untuk menunjukkan apresiasi itu sebenarnya terhadap tradisi yang mungkin kita semua juga udah mulai agak lupa atau emang gak ada regenerasi sih sebenarnya. Ya jadi menulis emang salah satu cara untuk menghidupkan itu kembali sebenarnya. Kita ada satu pertanyaan dari penonton. Jadi ada satu pertanyaan yang menanyakan, di sebuah buku puisi, apakah diperbolehkan satu bahasa dengan puisi dengan bahasa yang lain? Misalnya ada puisi berbahasa Indonesia, terus ada puisi berbahasa Inggris. Sebenarnya buku ini sebenarnya sih campuran itu semua, cuman mungkin ada yang mau menjawab? Siapa? Mario, Jamil? Kalau saya pribadi sih tidak ada masalah. Mario atau Jamil atau Irma juga boleh? Iya. Kalau saya sendiri tidak ada masalah sepanjang dia mungkin di teksnya ya biasanya ditulis dengan menggunakan italik gitu ya, tulisan miring gitu. Dibedakan dengan bahasa Indonesianya secara teknis penulisannya, tapi itu tidak masalah sih kalau dalam satu bangunan puisi sepanjang dia memang menjadi bagian semuanya dari puisi itu. Jadi sebenarnya emang nggak masalah ya untuk menggabungkan. Dan sebenarnya buku ini juga mengandung 3 bahasa atau mungkin lebih dari 3 bahasa yang berbeda. Kita mungkin masuk ke sesi berikutnya. Tapi tunggu sebentar. Oke. Jadi kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu ini sesi terakhir. Jadi sebelum acara ini dimulai, kita mengadakan semacam open call atau kita mengadakan open mic di sini. Jadi orang boleh mengirimkan puisinya mereka dan kita akan memperbolehkan mereka untuk membaca di hadapan kalian. Terima kasih sebelumnya untuk mungkin penulis yang telah mengirimkan puisinya, cuman kita nggak bisa mengundang semuanya untuk membaca. Jadi saat ini kita telah memilih 4 penulis, ada Ricky Ulu, ada Pradewi, ada Arif Hukmi, dan ada juga Ama Ahmad. Dan saat membaca puisi ini, ntar akan direspon masing-masing dengan 3 penyair kita. Jadi silakan membaca puisinya. Ricky ya? Selamat malam semua. Saya akan membacakan puisi saya berjudul Untuk Nilci. Untuk Nilci. Jangan tanya alasan kenapa puisi selalu hijau dalam matamu. Ranting menjulur dan basah Januari. Harum panen dan ricik air. Kadang ada yang berjalan tanpa perlu alasan. Cinta dan puisi misalnya. Padang membentang sekujur dadamu. Ringki kuda dan angin gunung. Luas. Langit seperti tumpuan cat di tangan pelukis yang menyukai biru. Sementara kata-kata selalu menemukan cara-cara baru mencintai. Begitulah puisi tercipta tanpa adonan dan perkiraan cuaca. Yang hanya tahu meruntuh pensil,
mengejar sisa cium kita yang belum juga fasih eja sebagai masa depan atau malah sorry kenangan. Dan sampai di sini, kau akan tahu ada seorang yang merasa cukup mencintaimu dengan sebaris puisi. Terima kasih. Bekas sebuah sungai. Respons untuk puisinya Ricky. Kupelihara masa lalu dengan canggung, membiarkan duri-durinya memanjang untuk melindungiku, meski tahu duri-duri yang sama jugalah kelak melukaiku. Kubiarkan kesedihan merawatku sebelum kita belajar saling mencari. Karena katedral kanak-kanakku tak lagi menggemakan lonceng dalam diriku. Dan satu-satunya kursi yang tersisa di dalamnya telah lapuk dan berayap. Waktu adalah peta bagi perjalanan ini. Bagi ruang yang tak punya penunjuk apapun selain pesiur angin kecil yang berasal dari entah yang membuat kita merasa sedikit bahagia. Rumah bagi waktu adalah alirannya. Tempat kita ikut hanyut, menyisihkan apa saja yang kita anggap berharga. Hingga semuanya benar-benar tiada. Ketiadaan mungkin membuat cinta tumbuh tanpa dasar dan sekaligus dengan bebas. Tetapi sebaiknya kita sematkan harapan agar cahaya yang terlalu kaya bagi mata tak kita anggap kebutaan dan udara yang beracun tak kita hirup begitu saja. Terima kasih. Pradewi, silahkan. Catatan lapang volume 2. Dia kisahkan padaku waktu berawal ketika batu-batu muncul dari laut dan berjalan ke 4 penjuru angin. Dari hentinya, hidup bermula. Dari gemingnya, manusia-manusia lahir dan menurunkan namamu. Dari rekahnya, sungai-sungai menjadi darahmu, mengaliri ladangmu. Dari tingginya, peperangan dimenangkan, kambing-kambing bersembunyi dan kau kenali nyanyi rumput dan burung. Dari reruntuhannya, sisilah keluarga Alpa dan hikayat panjang dihapuskan. Menghadap ke utara. Bukalah bulonggodu, bukalah palka-palka kepalamu, agar tak lagi ada yang menduga-duga kapan lewat topan limbubu dan di mana bermula sanat sebatang bambu. Sering aku terbayang, kau memandang ujung tanjung dan runcing karang, tempat kapal-kapal datang tak kunjung pulang. Sekelompok perompak mati, menjelma makhluk separuh sakal, separuh bayang-bayang, hingga tiap nelayan dapat mendengar nama Nanawau dijeritkan kolosal camar dan senta perahu. Rebahlah bulonggodu, serebah segel kolonial dan peta lembah di rajah tanganmu. Kau boleh menghadap kemana saja, seolah Marsa oleh membasuh toreh luka. Tak harus ke utara, arah datang kaum embara yang pada suatu ketika berubah jadi perantai dan pembantai para Olongia. Sajak ini adalah selalu sajak nestapa, tentang jejak pegon dan kecipak tuna yang gagal mengawalmu pulang dari Ceylon ke Bintauna. Senandika yang senantiasa dibaca dan didengarkan sepanjang umur keresahan adalah silsilah yang terbelah oleh tajam aroma kopra, sengit bius rempah dan bercak darah bangsa terjajah. Maka bukalah bulonggodu, bukalah belenggu dadamu. Sebab diam-diam, tajam iklim dan harum nilam telah melampaui sunyi muara, batas antara nyawamu dan nyala cakrawala. Langit pucat dan aku teringat lengkung tanduk anoa yang kerucut mencuat serupa pembelotan sebuah marga. Percayalah, kau masih akan dikenang satu alaf ke depan sebagai bapa para bangsawan, atau barangkali sebagai sekadar perlambang kemalangan.
Silahkan Mas Arif. Riatang, Teluk menemukan segala asal dan upaya, hingga kau menyeberangi pulau jauh. Laut selatan begitu ranum, kau menghirupnya setiap waktu, menyaksikan ikan-ikan berenang, dan melambaikan tangan pada perahu hilir mudik di Teluk Bone yang berarus kuyuh. Di laut keangkuhan terbunuh begitu dalam, di antara Syah Bandar dan Nahkoda. Begitu dekat Bajoy di tubuhmu, sayangku, katamu. Antara angin dan dermaga, antara sungai dan teluk, antara kau dan keangkuhan masa lalu. Sungguh waktu tidak benar-benar sempit untuk saling menemukan. Jarak hanya skenario yang belum selesai dilakukan. Apalagi yang mesti disesali. Berlayarlah cintaku dengan sepenuh hati. Temui aku di Lambasina sebelum pagi mengungsi. Makassar 2017. Teluk, siapa namamu? Desember, lagu yang dimainkan di Teluk sebelum sore, sebelum hari menghilang, dan putih, dan langit putih, harum musim semi, rekah kepleteu. Orang-orang bebas dari derita, dan tiap kali syair dinyanyikan, suara arus menggema, memenuhi telinga. Sepasang muda yang bertanya, Desember, berlarian dari tingkat, dari rumah, minaret. 2015. Sosa. Ia dengar pohon-pohon berbicara tentang malam yang mengigau, juga sepasang mata yang nyalang mencari-cari kata. Sosa, lubot, kopi logot. Ia dengar mantra-mantra itu diulang-ulang bersama gelap, bersama kejahatan yang sembunyi. Ia dengar bunyi-bunyi ganjil, menyisip di lubang angin, mencekik kepala dan dada. Sosa, lubat kopi logot. Ia dengar kematian menghampirinya. 2008. Kesaksian lumbung beras. Setiap bulir berasmu akan disimpan dan dihitung dalam lambungku. Aku lumbung beras bebas tikus, bebas kutu, bebas serangan penyamun dari limu tutu. 4 mantra telah ditanam di 4 penjuru. Dijaga wawalo berbulu biru yang senang memamah umbut seraya bersenggayut pada jeruji dan abang pintu. Setiap bulir berasmu akan kujaga, sebagaimana hutan menjaga udara. Namun, tak ada yang bisa kukatakan jika yang kau simpan benda curian. Sehelai bukan kain, berkilat bukan ingatan. Namanya kerap disebut oleh para pemburu kabut, para wombua bernyawa serabut. Yang menumpuk akan terkeruk, yang berlapis bakal menipis, dan yang tersekap kelak tersingkap. Wahai pencuri, aku tahu yang tersesat di matamu yang sirap, di mimpimu yang sepi. Kau harap rambutmu tak pernah putus, tak pernah timpas, tatkala segulung cahaya menimpa permukaan telaga. Selalu bertenaga layaknya jemari kata-kata yang ingin menembus tangis seorang darah. Namun, jika akhirnya engkau ditinggalkan, tak ada yang bisa kukatakan dan tak ada yang bisa disalahkan, selain sebuah bidikan di bibir periuk dan sebetuk lubang yang menganga di dada. 2016. Pulang. And I call out your name the moment you are gone. Kau tahu laut begitu ramah padamu, mempersembahkan hasil-hasilnya ketika kau berdiri di pantai saat paceklik mencekik kampungmu, saat musim dan angin mengeringkan nira dari mayang lontar, saat anak-anak dan istrimu hanya berharap sepenuhnya pada hasil tangkapanmu. Kau tahu seorang cucu sepenuhnya menyukai segala yang ada padamu,
menjadi seseorang yang sama sekali tak mengenal kata pulang dalam bahasa ayah maupun ibunya, tapi merawat cintanya pada ruang yang sudah kau bukakan pintu-pintunya. Kau tahu, langit mengerti rahasiamu, seperti sebaliknya. Dan kau biarkan kata-katamu diserap alam ketika kau butuhkan tanda dan petunjuk, nubuat dan wasiat dari penguasa alam semesta dan leluhur yang menjadikanmu bijak dan sabar. Kau tahu seorang santa pernah disebar. Kau tahu cerita seorang santa pernah disebarkan para pelaut Portugis sebagai dongeng yang mengisi masa kecilmu, dengan bahasa yang kelak kau pakai untuk bercakap-cakap dengan Tuhan dan para leluhurmu ketika seisi kampung menaruh harapan suksesnya panenan pada kata-kata yang keluar dari mulutmu. Kau tahu, istrimu begitu terpesona pada motif yang tergurat pada kain yang dikenakan para pedagang Bugis yang singgah di pelabuhanmu, dan membiarkannya bahagia ketika ia mampu mencuri dan meniupkan motif menjadi bunga miliknya sendiri pada kain tenun ikat terbaik yang mengeluarkan harum ke seluruh penjuru Mehara. Kau tahu, para penggantimu akan mengabaikan rima seperti dirimu ketika menyanyikan puisi-puisi dan menanti jawaban yang diturunkan dari atas. Kau tahu, air mata yang mengucur dari jasadmu meredakan topan dan badai, membuat pelayaran yang membawa dedahanan dan rerantingmu kembali menjadi lancar dan terkendali. Dan di dalam kerang yang sekarang kau duduki, ada sebuah mutiara yang terbuat dari air mata semua orang yang mencintaimu. Kau tahu, ibu selalu berharap kau bahagia di dalam sana dan di atas sana, menyampaikan pada Tuhanmu hal-hal yang tak kunjung kau pahami selama hidup di dunia, menjadi bagian dari terang yang memancar dari lautan. Terima kasih untuk pembacaan puisinya. Kalau misalnya acara live, mungkin udah ada suara tepuk tangan, cuman ini mungkin saya sendiri. Pengennya sih kita bisa diskusi lebih lanjut, kayak menarik-menarik puisinya. Cuman sayangnya kita udah nyampe di penghujung acara dan waktunya udah habis. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi seluruh penulis yang tadi mengumpulkan dan berani untuk membaca puisinya hari ini, dan mungkin juga udah sering baca sebenarnya di luar ini. Cuman ya kita harapkan di masa di mana kita lagi di rumah atau pandemi ini mungkin lebih banyak waktu untuk menulis, mungkin terinspirasi untuk menulis lebih banyak lagi. Karena kita udah di ujung acara, mungkin sekarang panitia bisa bantu untuk foto bareng, tapi mungkin foto bareng secara digital lewat Zoom. Kita foto sebentar ya. Jadi mungkin yang mau menghidupkan kameranya, tolong dihidupkan kameranya, dan kita foto bareng. Ada yang bisa bantu kah? Ya. Udah ya, Nese? Yes, sudah. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih bagi yang udah berpartisipasi hari ini dan juga penonton yang udah hadir di Sabtu malam mendengarkan puisi. Sebagai usaha kami untuk memperbaiki acara kami, kita membutuhkan feedback dari Anda. Jadi akan ada kuesioner, mohon untuk mengisikannya selama 5 menit ke depan. Terus sembari mengisi kuesioner, aku ingin mengingatkan sedikit, kalau misalnya besok masih ada satu acara lagi di rangkaian acara Culture Connect Us Festival. Akan ada pemutaran film dan diskusi dari para seniman yang berjudul Susur Jalin, sebuah proyek storytelling virtual, kolaborasi seniman Welsh dan Indonesia. Proyek ini ditulis dan diproduksi oleh Teater Nanok,
oleh Ion Heften dan Daisy Williams, dan seniman Indonesia Abdi Karya dan Safira Devi Amorita. Jadi kalau misalnya tertarik untuk nonton besok, bisa register, bisa cek di Instagramnya ID British Arts. Dan terima kasih sekali lagi buat 3 penyair kita, Irma, Mario, dan Jamil. Terima kasih untuk malam ini. Semoga kita bisa ketemu lagi dan semoga semuanya sehat selalu. Sampai jumpa di acara Culture Connect Us berikutnya. Selamat malam. Malam. Malam, terima kasih. Terima kasih.